Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinato seperti biasa di pekarangan rumah. Kali ini kita bersama dengan istri saya, Ibu Siti Mahmudah, seperti biasa melakukan perawatan rutin terhadap tanaman cabai kita yang sudah mulai berbuah, ya sudah mulai produksi. Ada 1-2 yang sudah menguning, bahkan memerah, bisa kita petik. Perawatan rutin yang kita lakukan adalah menyiangi rumput. Ini dilakukan seminggu sekali ya. Sebaiknya dilakukan seminggu sekali sebelum rumput itu meninggi, sehingga dia tidak mengganggu keberadaan tanaman kita, tanaman budidaya kita. Kemudian setelah rumput dibersihkan, kita tambahkan pupuk susulan, pupuk tambahan. Apa yang kita berikan untuk memberikan pupuk tambahan atau susulan? Kita berikan pupuk organik padat. Pupuk organik padat yang pabrikan bisa. Kemudian pupuk kandang juga bisa. Kemudian stok kita air lindi. Air lindi banyak sekali. Salah satunya diletakkan di botol air mineral ini. Nanti akan kita gunakan untuk siram sebagai pupuk susulan. Sehingga ketika nanti kita petik ini cabainya, kita berikan pupuk susulan. Setiap petik kasih pupuk susulan, sehingga nanti dia bunganya itu akan terus tumbuh tunas baru, tumbuh pucuk baru lagi, muncul bunga lagi, dan begitu seterusnya. Karena pada saat inilah tanaman, pada masa inilah tanaman membutuhkan banyak sekali unsur hara nutrisi sebagai asupan untuk pembentukan bunga dan buah. Yang kita berikan sebaiknya yang kaya akan kandungan P dan K. Kalau ada, bisa dengan menggunakan mol dari bonggol pisang sebagai unsur P-nya dan rendaman sabut kelapa sebagai unsur K. Tetapi meskipun demikian, fase ini juga tanaman tetap membutuhkan nitrogen yang kita berikan melalui lindi, air lindi ini. Ini juga sebenarnya mengandung 3 unsur, tapi kebanyakan unsur N. Nanti kita akan berikan mol bonggol pisangnya dan mol atau rendaman sabut kelapa sebagai unsur P dan K. Ya, bagaimana caranya memberikan pupuk tambahan yang berupa ini, pupuk organik padat yang kita beli pabrikan. Kemudian dengan air lindi juga kita akan berikan menggunakan air kolam ikan. Setelah gulma dibersihkan, ini rumputan ini dibersihkan. Kemudian tengah barisan ini kita cangkul dikit supaya terbuka tanahnya. Kemudian langsung saja ditebar kira-kira 1 genggam per tanaman, tetapi tidak dekat dengan batang ya. Agak jauh, sekitar berapa ya, 15 sentian lah dari batang. Ini kita berikan seperti ini. Ini. Kemudian nanti ditutup lagi. Kemudian nanti kita siram dengan menggunakan air lindi. Seperti biasa, kita beri 1 ember ini, kita beri 1 tutup nih, tolong. Ya. Ya. Dibuka satu botol. 1 botol. 1 gelas air lindi, ya, masukkan ke dalam ember, ya. Ini kita aduk untuk menyiram. Ini sebagai pupuk kocor. Air lindi pupuk kocor ini bisa langsung diserap oleh tanaman. Kalau ini pupuk organik padat lambat, karena ini terbuat dari pupuk kandang yang diproses di pabrik, sementara pupuk kandangnya biasanya juga baru. Maka kalau kita berikan terlalu banyak, ini masih di media tanam, nanti dia akan terurai juga sih. Terus penyerapan tanaman juga agak lambat ya, tetapi yang lebih cepat itu tadi air lindi. Oke, setelah ini kita berikan seperti ini, kita tutup lagi. Kemudian tanam cabai itu sukanya diuruk dia ya, di batangnya itu diuruk lagi nih ya, begini. Dia sukanya seperti ini, tipe tanaman cabai diuruk. Jadi ketika kita memberikan tambahan seperti ini, dibersihkan gulmanya, kemudian diberikan pupuknya diuruk, terus batangnya juga diuruk. Kemudian setelah itu kita siram dengan menggunakan air lindi. Duh,
Gayungnya pecah. Tuh. Nanti akan kita berikan semuanya. Ya, lumayan. Alhamdulillah ini cabai kita sudah mulai produksi. Nah, ini di atas juga bunga banyak. Ini juga meskipun kurang begitu rimbun, tapi alhamdulillah ini juga ini sudah bisa kita petik. Ya, pohonnya kecil tapi buahnya wow. Pohonnya kecil tapi isinya bunga, isinya buah. Hahaha. Banyak banget tuh. Ini di atas juga tumbuh bunga lagi. Tuh, bunganya malah nggak ada. Ini perlu tambahan pupuk P dan K karena terlihat juga daunnya sudah mulai menguning. Ini tandanya itu kurang pupuk. Meskipun biasanya kita siram dengan menggunakan air parit, air got yang ada di sebelahnya. Tetapi karena pertumbuhan gulmanya sangat-sangat cepat ya. Padahal baru minggu kemarin kita bersihkan, gulmanya itu udah keluar lagi cepat sekali. Maka setiap minggu harus kita bersihkan karena kalau tidak, otomatis unsur hara yang kita berikan ke tanaman ini akan juga terserap oleh gulma. Sehingga ketika jatah, ibaratnya jatah satu piring buat tanaman direbut oleh gulma, sehingga pohon cabenya dapatnya juga dikit. Maka gulma harus segera atau sesering mungkin dibersihkan. Nah, ini tanaman terong kita ternyata juga ada yang terkena fusarium. Ini layu ya, layu fusarium ini. Tuh kan layu. Ini tuh di akar bawah. Ini terlihat sekali kalau kita goyang ini, batangnya apa namanya kayak bergerak di bawah. Karena dia di bawah biasanya akarnya tinggal dikit, udah layu, udah busuk akarnya. Sehingga tidak kokoh lagi ini batangnya, layu dia. Kalau pagi-pagi sekali itu biasanya masih segar, tapi nanti kalau kena sinar matahari dia akan layu karena dari bawah sudah apa namanya ya, sudah sakit. Biasanya kalau penyakit seperti ini susah sekali diobati karena dia sudah terserang dari ibaratnya otaknya di bawah, akarnya sudah pusatnya yang diserang. Kalau bisa sih cabut saja, buang supaya spora dari jamur fusarium ini tidak menular ke yang lain. Ini kenapa demikian? Karena jarak tanamnya ini memang terlalu lebat, padahal ini paling ini 40 cm. Ya, jarak tanam ini 40 cm sehingga tajuk tanaman ini saling berhimpitan. Sehingga di musim penghujan seperti sekarang ini media tanam menjadi lembab. Itulah yang memicu perkembangbiakan jamur di dalam tanah patogen. Contohnya itu jamur fusarium yang bisa menyerang batang, bisa menyerang akar sehingga busuk. Ya. Alhamdulillah, tapi yang sebelah sana lumayan, itu yang dulu terong kita ceritakan gede banget. Itu udah bunganya lagi, ada lagi. Ya. Nanti kita akan bersihkan semuanya gulma ini. Kemudian nanti juga kita akan rencananya akan olah bedengan baru sesuai ada permintaan dari teman-teman kita. Coba dibuatkan video tentang proses dari awal sejak olah tanam, apa yang diberi olah tanah, olah media, pengolahan media tanam sejak awal, sejak pemberian kapur dolomit sampai dengan pupuk apa namanya awal, pupuk dasar hingga tanam. Nanti kan kita coba buat. Kebetulan kita sudah punya bedengan tapi belum urus karena minggu-minggu ini kita ada keperluan keluarga yang sangat sibuk. Oke, ini dia nih. Kalau semuanya seperti ini, waduh, senang sekali ini. Kalau semuanya seperti ini senang sekali rasanya melihatnya. Ini juga, tapi sayang ini banyak yang layu. Ini apa, banyak yang nanti rontok bunganya ini. Ini seperti ini rontok ini. Ini kuning-kuning. Biasanya rontok. Ya karena lembab. Hujan terus setiap hari. Oke. Demikian tadi apa yang kita lakukan setiap seminggu sekali ketika kita punya waktu luang. Kadang-kadang ya nggak pas seminggu sekali ya. Kadang
seluangnya waktu kita sajalah kita melakukan perawatan rutin terhadap tanaman kita, terong, cabai dan lain sebagainya, dengan menyiangi rumput, membersihkan gulma, memberikan pupuk tambahan, penyiraman, pengocoran dan lain sebagainya, supaya tanaman kita bisa tumbuh dan menghasilkan atau produksi yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan keluarga kami sendiri. Kalau memang lebih bisa ditukar dengan lopok. Oke, demikian tadi kegiatan sore hari ini. Terima kasih sudah nonton. Selamat beraktivitas. Selamat beristirahat karena sudah sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan. Ini sayang sekali di atas kurang apa ya? Hijau sih, hijau. Tapi ini mestinya diberi tambahan fosfor, unsur P dan K yang banyak. Aduh, tadi ada walang sangit juga. Nggak apa-apa. Nah, ini dia. Ini walang sangit, ini hama. Tapi dibiarkan saja. Kita karena dan ini sepertinya ini terserang apa ya? Biasanya kalau seperti ini nanti saya akan pangkas supaya tumbuh tunas baru. Oke. Sudah pamitan malah berlarut-larut.